Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baiklah, bertemu lagi kita dalam mata kuliah pendidikan inklusi. Yang mana materi kali ini kita akan membahas mengenai peranan dan bentuk kerjasama orang tua, guru, masyarakat pada pendidikan inklusif yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Sebelum itu, marilah kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 dan rekan-rekan semuanya. Juga hormat kami kepada Ibu Dr. Nur Hastuti, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusif. Terima kasih. Silakan menyaksikan videonya. Saya Deska Dwi Rahma Anggraini akan menjelaskan materi tentang peran orang tua pada pendidikan inklusif. Pendidikan dari orang tua merupakan fondasi dasar bagi pendidikan anak. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar berperan dalam tumbuh kembang anak. Dengan kata lain, keberhasilan anak khususnya dalam bidang pendidikan sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Secara umum disebutkan bahwa peran orang tua dalam keluarga adalah sebagai pengasuh, pendidik, pembimbing, motivator, dan sebagai fasilitator. Betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak sehingga mengharuskan mereka untuk menjaga hubungan yang baik kepada pihak sekolah sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap pendidikan anak mereka. Bahkan perhatian yang lebih harus diberikan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, baik yang sekolah di sekolah khusus maupun dalam konteks sekolah inklusi. Dalam konteks sekolah inklusi, penting kiranya untuk orang tua dan pihak sekolah untuk membuat kemitraan yang baik satu sama lain. Beberapa sekolah inklusi di Barat memiliki liaison teacher antara sekolah dan rumah. Pendidikan inklusi telah mendorong keterlibatan orang tua dengan menekankan pentingnya dialog dan konsultasi antara guru dan orang tua mengenai masalah pendidikan anak mereka. Demikian pula, isu pernyataan tentang anak berkebutuhan khusus juga mendorong lebih banyak kemitraan antara orang tua dan sekolah. Disebutkan juga dalam pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif pada White Paper nomor 6 tahun 2001 Departemen Pendidikan Nasional, dinyatakan dengan jelas bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam proses belajar mengajar sangat penting dalam pembelajaran dan pembangunan yang efektif bagi anak. Keterlibatan tersebut mencakup pengakuan bagi orang tua sebagai pemberi perawatan utama anak-anak mereka, dan karena itu orang tua adalah sumber utama untuk sistem pendidikan. Secara umum, Hewitt dan Frank 1968 menyebutkan bahwa peran dan fungsi orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendamping utama atau ACE, yaitu sebagai pendamping utama yang membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. Yang kedua, sebagai advokat atau advocates, yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya. Yang ketiga, sebagai sumber atau as resource, yang menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Yang keempat, sebagai guru atau as teacher, berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Yang kelima, sebagai diagnostician atau penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment terutama di luar jam sekolah. Dalam hal ini, guru dan orang tua mempunyai tugas untuk berkolaborasi dan memberikan informasi tentang perkembangan keterampilan motivasi, rentang perhatiannya, penerimaan sosial, dan penyesuaian emosional anak yang dapat diperoleh dengan mengisi rating scale tentang perilaku anak pada waktu identifikasi dan asesmen. Saya Winda Rahma Indriana dengan NIM 19129302 akan membacakan materi tentang peranan masyarakat dalam pendidikan inklusif. Indikator partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus yaitu sebagai berikut. 1. Ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang ada. Yang kedua, ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program sekolah yang dianggap sesuai dan baik untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah, termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang, dan material lainnya. Yang keempat, ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama, termasuk di dalam mengajukan saran, kritik,
dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut. Yang kelima, dengan istilah lain, ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama. Yang kelima, ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil program tersebut. Perkenalkan, nama saya Elzi Dwiki Putri dengan NIM 1902-2012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poin C, yaitu bentuk kerjasama antar guru, orang tua, GPK, dan masyarakat pada pendidikan inklusi. Nah, orang tua siswa memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anaknya diajarkan oleh guru-guru mereka. Dalam paradigma tradisional, hubungan keluarga dan sekolah sudah mulai terjalin, namun masyarakat belum melakukan kontak dengan sekolah. Sedangkan dalam paradigma baru, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terjalin secara sinergis untuk meningkatkan mutu pendidikan berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada bentuk kerjasama KPK dengan orang tua atau keluarga. Poin A, mendukung pelaksanaan lingkungan inklusi ramah terhadap pembelajaran. Yang B, berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan lingkungan inklusi ramah terhadap pembelajaran di berbagai komunitas. Yang ke C, bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki. Yang D, menginformasikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan lingkungan inklusi ramah terhadap pembelajaran kepada masyarakat luas. Yang E, bekerja sama dengan orang tua, antar komite atau pihak lain dalam pengadaan sumber belajar. Yang F, aktif bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus. G, aktif dalam pemberian gagasan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua itu ada bentuk kerjasama dengan masyarakat. Yang A, mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya model pendidikan inklusi. B, memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi anak yang berkebutuhan khusus. C, membangun dan mengembangkan kesederhanaan akan hak anak untuk memperoleh pendidikan. D, melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan. E, membantu mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus yang belum bersekolah di lingkungannya. F, sebagai tempat wadah belajar bagi peserta didik. G, merupakan sumber informasi, pengetahuan, dan pengalaman praktis. H, menjadi mendukung sekolah dalam mengembangkan lingkungan inklusi ramah terhadap pembelajaran. Sekian. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 3. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky.